Baik, baik teman-teman semuanya, selamat malam, salam sehat, dan salam bahagia. Selamat datang pada sesi diskusi atau ngobrol santai pada malam hari ini. Kali ini Sekolah Anak Muda kembali dengan tema Youth Exchange, serta tema yang dibawa pada malam hari ini adalah tentang anak muda dan kesehatan mental. Untuk topik spesifiknya, kali ini kita akan berbincang mengenai stres dan serba-serbi solusinya. Kali ini kita tidak membicarakan hal tersebut sendirian, karena kita sudah ditemani oleh dua narasumber hebat kita, yaitu Kak Amal dan Kak Liha. Selamat malam, Kak Amal dan Kak Liha. Baik, baik teman. Malam. Iya, Kak Liha. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Ya, sehat. Alhamdulillah, ya. Ini sekarang posisinya di Jogja atau di mana, Kak? Di Jogja. Di Jogja, baik. Iya. Baik, untuk Kak Amal, bagaimana kabarnya, Kak Amal? Alhamdulillah aku juga baik, sehat. Sekarang di Jogja atau di mana, Kak? Ya, di Jogja juga. Sama-sama Jogja nih. Oke. Baik, teman-teman. Eh, Sebelum kita memulai ngobrol atau diskusi kita pada malam hari ini, pertama-tama saya akan mempersilakan kepada eh, Kak Andi Alfian selaku Direktur dari Sekolah Anak Muda untuk menyampaikan sepatah dua kata atau selayang panjang mengenai Sekolah Anak Muda. Untuk Kak Andi Alfian, waktunya saya persilakan. Silakan Kak Alfian. Oh, bentar teman-teman. Saya kira Kak Alfian terlempar ya dari room ini. Baik, mungkin langsung saja sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu masing-masing pembicara kita. Yang pertama ada Kak Nur Amalia Hamida atau yang biasa disapa Kak Amal. Nah, Kak Amal ini alumni dari S1-nya alumni dari program studi psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan saat ini Kak Amal melanjutkan studi magisternya di program studi psikologi, Magister Psikologi Sains di Universitas Gadjah Mada dengan minat pada psikologi sosial. Di samping itu, Kak Amal juga memiliki beberapa pengalaman, yaitu sebagai asisten psikolog, kemudian asisten dosen, dan juga asisten peneliti. Saat ini, Kak Amalia juga eh, bagian dari Center for Indigenous and Cultural Psychology atau biasa yang kita kenal dengan istilah CICP, Fakultas Psikologi UGM. Eh, Kemudian untuk narasumber yang kedua ada Kak Mufliha Abustani. Nah, Kak Liha ini alumni background studi S1-nya adalah Psikologi UGM dan sekarang Kak Liha juga menempuh Magister Profesi Psikologi dengan minat pada psikologi pendidikan kalau tidak salah Kak ya. Ya, profesi pendidikan. Saat ini kalau tidak salah lagi menjalani PKPP ya, Kak. Iya, baik sekali. Semoga lancar, Kak. Eh, Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktunya, saya persilakan untuk masing-masing narasumber untuk memaparkan penjelasannya. Nanti masing-masing narasumber memiliki waktu 15 menit ya, masing-masing untuk memaparkan materi yang sudah direncanakan. Mungkin untuk pertama-tama saya berikan kepada Kak Amalia. Silakan Kak Amal. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan dan udah dikenalin juga sama Mas moderatornya.
Untuk lihat aku izin menyampaikan terlebih dahulu ya. Aku juga mau izin share screen. Hmm, oh ya, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Kak. Oke, suara aku jelas nggak ya? Jelas-jelas. Oke, oke terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman. Aku seperti sudah dijelaskan tadi, nama aku Amalia, teman-teman bisa panggil aku Amal. Jadi malam hari ini kita akan ngebahas tentang kesehatan mental anak muda yang spesifikasinya mungkin di masalah stres. Oke, sebelum mulai, aku kayaknya mau disclaimer dulu, mungkin karena kita ada topik mengenai kenapa sih anak muda rentan stres, kemudian juga bagaimana solusi dan serba-serbinya. Mungkin pembagiannya adalah aku akan fokus kepada kenapa sih anak muda tuh rentan stres. Gitu. Nanti kalau solusinya bakal dilanjutin oleh Kak Liha. Oke, untuk mempersingkat waktu, karena kita dikasih waktu 15 menit, kita langsung aja ya. Teman-teman, mungkin aku mau tanya teman-teman di sini, kira-kira ketika mendengar kata stres, apa sih yang teman-teman pikirkan? Mungkin ada satu kata yang kayaknya terpikirkan ketika mendengar kata stres. Mungkin bisa ditulis di kolom chat atau boleh open book juga. Silahkan. Oke, ada yang jawab masalah. Bikin mood kacau, ya, bisa juga. Terus ada lagi nggak? Nggak nyaman. Oke. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang di Semarang. Apakah ada lagi yang lain? Oke, nanti akan disusul yang lain ya. Sejauh ini semua jawabannya itu berkaitan semua dengan stres. Terus sebenarnya apa sih stres itu gitu kan? Next, oke, jadi menurut WHO, stres adalah respon natural manusia yang mendorong kita untuk mengatasi challenge-challenge yang mengancam dalam hidup kita. Jadi misalnya kalau di sini penekanannya berarti sangat natural ya teman-teman. Jadi memang semua manusia itu merasakan yang namanya stres gitu karena itu adalah bagian dari respon kita terhadap sesuatu yang mengancam kita. Misal nih, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau contoh gampangnya ya, misal kita lagi jalan nih di komplek rumah, terus kita ketemu anjing yang mungkin terus guguk gitu ya, terus mengguguk gitu, terus abis itu kayak seolah ingin lepas gitu dari tali ininya, pelingkar lehernya mungkin yang kayaknya membahayakan kita. Nah di situ kan sebenarnya ada sesuatu yang mengancam. Jadi otak kita mempersepsikan bahwa itu adalah suatu ancaman kepada kita sehingga sangat mungkin di keadaan seperti itu kita merasa stres gitu. Jadi apa ya? Setiap sesuatu yang mungkin kita dirasa mengancam itu bisa jadi membuat kita stres kayak gitu. Dan itu sangat-sangat natural. Next, nah sebenarnya apakah stres itu selalu um, apa ya? Selalu berat atau mungkin selalu seperti kayak apakah stres itu hanya cuma melihat anjing doang itu stres gitu kan maksudnya jadi sebenarnya teman-teman ada
beberapa macam stres di mana sebenarnya dibagi di sini ada acute stress, ada chronic stress, terus ada eustress. Jadi kalau acute stress itu kita lebih ngerasa kayak banyak sih stres-stres yang kita hadapi di kehidupan sehari-hari gitu. Misal kayak dia tuh bisa menjadi positif dan negatif. Misalnya ketika kita dikasih deadline untuk ngumpulin tugas UAS jam 23.59, mungkin jam 7 kita udah ngerasa stres, atau mungkin sehari 2 hari sebelum deadline-nya kita udah ngerasa stres gitu. Nah, ada juga yang emang tipenya agak kronik. Kenapa? Karena ancamannya terus ada gitu. Jadi dia tuh jadi kayak stable aja gitu, karena terus-terus merasa terancam gitu. Nah, ada juga stress ini dia sebenarnya fun dan exciting. Kenapa? Karena ancamannya tuh kayak seolah iya sih emang mengancam, cuman emang tertekan, tapi kayaknya kita bisa deh handle itu gitu. Jadi akhirnya kita excited dan malah justru kayak merasa tertantang pada satu level gitu. Dan itu sangat bisa berbeda-beda tergantung dari mungkin keadaan mental kita saat itu juga, kemudian juga dari masalah yang memang kita hadapi saat itu gitu. Oke, berkaitan dengan anak muda, teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata Gen Z itu adalah eh, generasi terstres saat ini. Nah, itu tuh menurut survei dari Serial Mind Mental Health Tracker tahun 2021. Kalau kita fokus melihat tahun 2021-nya, sebenarnya ini kan post pandemic ya, jadi mungkin sangat berpengaruh dengan pandemik saat itu gitu. Cuman yang menjadi menarik adalah ternyata Gen Z ini eh, dilaporkan ternyata paling stres di antara generasi-generasi yang lain. Didukung lagi oleh penelitian lain yang menyebutkan bahwasannya individu dengan rentang 18 sampai 35 tahun itu melaporkan dirinya banyak stres dibandingkan individu di atasnya gitu. Misal kayak 36 sampai 55 tahun, bahkan 55 tahun ke atas. Sebenarnya pelaporan ini juga bisa kita asumsikan bahwasannya milenial dan Gen Z itu sebenarnya ada tahap yang lebih aware tentang mental mereka dibandingkan generasi-generasi lainnya. Cuman menariknya adalah memang tetap lebih tinggi di antara generasi yang lainnya pada usia-usia muda. Next, nah kalau pada kesehariannya dilaporkannya memang Gen Z ini banyak yang ngerasa, mungkin nanti teman-teman bisa cross juga ya keadaannya gimana, apakah ada yang relate atau enggak gitu kan. Di sini ada beberapa hal yang menjadi apa ya, yang sering dirasakan oleh Gen Z. Yang pertama itu ada feeling tired and having little energy. Jadi ngerasa capek terus energinya sedikit gitu, padahal mungkin nggak ngapa-ngapain nih gitu. Terus troubleshooting atau sleeping too much. Nah, sebenarnya itu kayak agak gimana ya, mengandaikan kayak lingkaran setan gitu. Kenapa? Karena ketika kita stres juga itu kadang berpengaruh kepada uh, kita tuh jadi sulit tidur. Nah, tapi ketika kita punya kualitas tidur yang jelek, ternyata juga itu sangat mempengaruhi kerentanan kita juga terhadap stres gitu. Ketika aku mencari penelitian terkait sleeping quality of sleep ini di among generation gitu ya, ternyata memang yang paling jelek kualitas tidurnya memang bukan pada Gen Z atau milenial, tapi ternyata pada boomers, yaitu pada orang-orang dengan usia lansia gitu. Cuman ada beberapa fenomena yang aku amati di sekitar pada orang-orang seusia aku tuh banyak banget yang kayak begadang, terus tidurnya juga nggak cukup, kayak gitu-gitu. Nah, itu menjadi sesuatu perhatian yang menarik ketika misal kita uh, mau apa ya, menarik kenapa sih banyak orang juga yang rentan stres atau rentan terkena uh, penyakit mental dan sebagainya, karena dari segi tidur juga beberapa memang apa ya, masih kurang berkualitas seperti itu. Oke, mungkin next untuk mempersingkat waktu. Nah, gimana sih dengan yang people in Indonesia? Apakah mereka sangat stres apa gimana gitu? Untuk datanya sendiri sebenarnya untuk mewakili Indonesia sendiri aku belum mendapatkan datanya. Cuman ada data menarik dari salah satu universitas
universitas di Surabaya yang melaporkan bahwa misalnya 79% dari mahasiswa di fakultasnya itu merasakan adanya stres akademik. Maksudnya mungkin kalau kita lihat hanya di satu universitas mungkin tidak bisa mewakilkan Indonesia ya teman-teman. Cuman di sini menariknya adalah 79% dari siswa memang merasakan stres meskipun mahasiswa merasakan stres meskipun sangat spesifik gitu ya dituliskan di sini stres akademik gitu. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah 79% itu memang bukan angka yang rendah gitu ya, cukup tinggi berarti tingkat stres di antara anak. Kalau kita mengasumsikan mahasiswa anak muda memang berarti kan eh, ada tingkatan anak muda nih ternyata 79% itu kan berarti tinggi ya, termasuk tinggi nih gitu stresnya. Nah, terus apa sih sebenarnya yang faktor-faktor yang membuat orang atau anak muda itu stres kayak gitu ya? Jadi in most cases stress is caused by external events. Jadi kalau tadi aku contohin di awal tentang anjing itu, jadi maksudnya itu emang stres itu kebanyakan yang memang nyata gitu ancamannya di depan mata gitu. Kadang tuh ada orang yang kayak, iya aku stres nih karena aku terus memikirkan sesuatu. Oh berarti ancamannya masih di pikiran kayak gitu. Kalau stres mostly itu memang ancamannya itu secara nyata. Oke, yang pertama ada kalau di ini kita fokusnya di anak muda ya. Yang pertama itu ada akademik stres tadi. Jadi stres akademik yaitu tuntutan-tuntutan yang tentunya membuat kita kalau tadi katanya itu nggak nyaman gitu ya, yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa. Jadi misalnya nih kayak waktu SMA kan kita dituntut nih harus dapat nilai segini 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 biar dapat masuk kampus ini terus juga biar bisa dapat jalur ini biar gampang masuknya. Jadi kayak banyak tuntutan. Nah, di situ juga kadang gak hanya itu kebingungan dan tuntutannya adalah kita dituntut, aduh harus jurusan apa ya? Ada yang kayak kamu harus ini dari orang tuanya terus atau ada yang dilepas yang jadinya bingung. Itu semua stressor atau sumber-sumber stres yang banyak ditemukan di anak muda gitu. Nah, ketika udah masuk kuliah, apakah selesai? Enggak, ternyata memang berlanjut gitu ya, karena tuntutan-tuntutan di kuliah juga enggak apa ya, semakin meningkat justru. Di sini aku ada nyantumin sedikit tweet. Jadi aku dapat dari PS. Jadi kenapa ada seorang mahasiswa ngeluh ya, kenapa harus 90 sih minimal buat dapat A? Padahal kampus lain cuma 80. Nah, minimal buat dapat A itu aja udah ada tuntutan-tuntutan entah dari dirinya sendiri atau eksternal buat dia mendapatkan hal itu gitu kan. Secara tidak langsung sebenarnya hal-hal seperti ini menjadi pemicu-pemicu stres di kalangan anak muda kayak gitu. Secara langsung dan tidak langsung. Oke, selanjutnya ada teknologi and sosial media. Nah, uh, uh, jadi ada survei atau penelitian yang dilakukan oleh APA, American Psychological Association, bahwasannya ternyata checking smartphone itu ternyata kita terus-terusan constantly ya, kayak kita terus-terusan checking smartphone ternyata berhubungan loh dengan stres. Oh sebentar, agak agak putus-putus ya. Kalau sekarang gimana? Masih putus-putus enggak ya? Oke. Nah, ternyata waktu membaca penjelasannya sangat menarik oleh teman-teman. Kenapa sosial media ini jadi salah satu pemicu stres gitu. Checking smartphone ini menjadi salah satu pemicu stres. Yang pertama ternyata di sosial media banyak banget dan mudah banget diakses political and cultural discussion. Mungkin kalau sekarang lagi rame mungkin tentang capres di Indonesia, tapi ternyata nggak cuma itu. Setelah dilihat nggak cuma tentang sebat politika kan nggak cuma sebatas itu ya, ada juga mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa kurang menguntungkan dan sebagainya, dan itu sangat mudah diakses gitu by checking our smartphone gitu ya regularly. Terus adanya social comparison di sosial media, terus juga punya dan juga feeling disconnect dengan
lingkungan nyatanya gitu. Jadi merasa kayak lebih fokus ke sosial media dan akhirnya diskonnya tidak terhubung dengan realitas sosial di sekitarnya gitu. Nah, hal ini juga bisa menyebabkan kesepian gitu. Nah, maksudnya ada finansial aspek kalau kita ngomongin anak muda mungkin udah sekitaran mahasiswa mungkin kita bakalan sangat menghadapi dirinya gitu ya. Ada beberapa tanggung jawab seperti uh, di masa dewasa di mana kita harus stabil secara finansial kayak gitu, dan ini memang gitu, memang dibuktikan dengan adanya penelitian juga menurut gitu ya, ada 72% terjawab, jadi ada 72% individu dewasa gitu ya yang report feeling stress about money gitu. Nah, sebenarnya dan bahkan ini penelitian yang menarik bahwa ini kan terjadi di Amerika ya, di mana sebenarnya di Amerika itu kondisi ekonominya mungkin lebih jauh lebih bagus gitu di Indonesia, tapi ternyata melaporkan memang finansial aspek ini sesuatu yang sangat apa ya, sangat berhubungan dengan stres yang dilaporkan oleh orang-orang gitu. Karena memang sangat nyata. Dan untuk anak muda bangsa ini memang sudah dari finansialnya sebenarnya kan berhubungan sama karir dan sebagainya, dan sebenarnya itu sudah dari penentuannya aja udah bikin stres kan dari SMA kan, dari penentuan jurusan lah, penentuan kampus dan sebagainya. Oke, impact of stress. Jadi apakah stres itu selalu negatif sih buat kita kayak gitu kan, jadinya pertanyaannya. Setelah kita tahu kalau ternyata anak muda itu rentan juga stres karena beberapa aspek tadi. Nah, ini ada penelitian menarik teman-teman, ternyata kalau level of stress-nya itu low gitu, lebih rendah gitu, atau tadi mungkin yang dirasain tuh stres gitu, atau mungkin dia tuh bisa loh manage stresnya kayak gitu. Nah, ternyata itu tuh bisa ternyata berpengaruh tuh buat menaikkan fungsi kognitif, contohnya working memory gitu. Dan meskipun tidak secara jelas menyebutkan uh, apa ya tipe-tipe stres yang mungkin bermanfaat untuk working memory, cuman ternyata memang ada manfaatnya gitu. Nah, di sini penelitinya sendiri bilang bahwasannya meskipun pada kebanyakannya mungkin kita mengetahui bahwa stres itu memang menyakitkan gitu ya, tapi itu juga punya ada something gitu ya, protective benefits, ada keuntungan-keuntungan protektif untuk fungsi kognitif kita, dan untuk kesehatan mental kita itu membantu kita untuk coping gitu. Jadi dengan stres-stres yang mungkin kita hadapi di selanjutnya karena kita udah pernah ngalamin stres itu, jadi kita kayak punya, oh iya aku kemarin ngatasin ini tuh dengan itu, dengan cara ini gitu. Oke, mungkin itu dari aku. Eh, Terima kasih sudah mendengar. Mungkin dia aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Amal. Jadi saya rasa itu tadi juga apa ya, secara singkat atau jelas gitu ya, gambaran umum mengenai stres, faktor-faktor, dan berbagai macam hal. Eh, Baik, selanjutnya mungkin akan diteruskan oleh Kak Liha. Eh, Ya, jadi waktunya sama, 15 menit Kak Liha. Saya persilakan untuk memaparkan materinya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Naufal. Selamat malam semua teman-teman. Wah, jujur ini saya agak deg-degan sih untuk berada di sini. Uh, saya izin share screen ya. Oke, gimana nih?
Oke, sudah terlihat ya teman-teman? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, halo semuanya. Tadi sudah diperkenalkan saya siapa. Jadi teman-teman di sini saya juga masih belajar ya teman-teman ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Kita sama-sama berdiskusi tentang mungkin terkait apa yang sudah saya pelajari sebelumnya dan bagaimana sih kondisi lapangan yang pernah saya dapatkan kayak gitu. Oke, berbicara tentang stres, sebenarnya itu gak jauh-jauh kita akan membahas coping stress gitu. Nah, tadi udah dijelasin ya tentang definisinya seperti apa, faktor-faktor apa yang mempengaruhi gitu. Di sini aku pengen bahas, ini pakai aku nggak apa-apa ya? Oke, nah teman-teman pasti semuanya pernah merasakan stres ya, gitu ya. eh Mungkin hari ini, kemarin gitu. Nah, di sini aku pengen tanya lagi nih teman-teman, apakah teman-teman hari ini merasakan stres dan mungkin boleh dinilai nih skala stresnya dari 1 sampai 10 seberapa stres sih gitu. Satu itu worst lah gitu ya. Kalau 10 itu berarti ya better lah gitu. Sedang kondisi baik-baik aja. Gimana nih? Oke, ada 5, 70-an. -1, oke. 8, 5, oke. Ya, menarik ya. Ada, ini agak, itu sih yang -1. Aduh, agak takut. Gitu ya. Ada 6, 7. Oke, rata-rata ya in the middle lah ya. Kondisi stresnya hari ini, tapi menuju ke lebih baik gitu ya. Nah, mungkin di sini aku mau bahas dulu tentang coping stress itu sendiri. Oh, enggak, ini jadi apa sih kaitannya stres itu dengan performa kita gitu. Jadi sebenarnya kalau tanpa adanya stres, kita tuh juga nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, di sini terlihat ya teman-teman apa namanya, ketika stresnya terlalu sedikit gitu, kita lebih cenderung ke inaktif gitu. Nah, dalam kondisi optimal stresnya, kita cenderung performance kita atau apa namanya produktivitas kita itu lebih tinggi gitu. Nah, kemudian ketika stresnya udah berlebih nih atau overload gitu ya, malah membuat kita lebih exhaustion gitu. Bahkan ketika stresnya yang berlebih gitu ya, meningkatkan anxiety, panic atau anger, bahkan ke breakdown gitu. Nah, ini tuh emang ya udah lama ya teorinya ya, udah lama banget gitu. Tapi sampai sekarang ini masih relevan. Tuh. Nah, apa sih itu tanda-tanda stres sendiri gitu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada sulit fokus berkonsentrasi, menurunnya produktivitas, masalah tidur. Nah, ini tuh kalau misalnya teman-teman melihat ya, kayak aku kayaknya stresnya sangat berlebih nih gitu ya. Berarti itu biasanya terlihat dari pola tidurnya gitu. Teman-teman kalau misalnya melihat entah tidurnya berlebih, hyper, atau kurang gitu ya. Biasanya teman-teman ada yang tidurnya bahkan 12 jam sehari. Ada loh yang 12 jam sehari, bahkan 23 jam sehari itu ada yang tidur sampai sejauh itu. Tapi ada juga ini yang sampai nggak bisa tidur sama sekali dalam sehari gitu. Saking apa ya, kalutnya dalam pikirannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga nih masalah pola makan. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang kalau misalnya lagi stres, bawaannya pengen jajan, bawaannya beli yang manis-manis, beli boba, kayak gitu-gitu ya. Jadi pengennya beli yang enak-enak gitu, yang menyegarkan. Sedangkan ada juga nih kalau misalnya yang stres, justru nggak bisa makan. Jadinya apapun yang masuk ke mulut tuh nggak bisa keluar, nggak bisa masuk gitu, segala jenis makanan itu nggak bisa masuk. Nah, kemudian ada juga yang keluhan somatik seperti sakit kepala, sakit perut, masalah kulit, kemudian menarik diri dari lingkungan, bahkan pelarian ke hal-hal yang negatif gitu. Nah, selanjutnya ini juga ada dampak stres yang berlebihan. Nah, seperti yang tadi aku jelaskan, ada yang dampak fisiologi seperti sakit kepala, sakit perut, bahkan memunculkan masalah yang lain seperti GERD, kayak gitu. Nah, selanjutnya juga ada yang dampak psikologis, seperti kayak dia bingung gitu, kayak
aku nggak tahu nih, aku ngapain gitu. Jadinya linglung, jadinya nggak bisa berkonsentrasi dengan baik gitu. Kemudian ada juga yang dampak perilaku, seperti yang tadi aku bilang, menjauh dari lingkungan, isolasi gitu ya, mengisolasi diri dari pertemanan seperti itu. Nah, selanjutnya, nah, seperti yang di awal aku bilang, kalau kita berbicara tentang stres, gak jauh-jauh dari tentang coping stress gitu. Nah, apa sih coping stress itu? Nah, coping stress itu adalah upaya untuk menghentikan atau mengurangi bahaya, kehilangan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tantangan. Jadi sebenarnya stres itu sendiri adalah hal yang netral gitu. Tapi gimana cara kita itu menilai stres itu sendiri? Apakah kita menilai itu ke arah negatif atau ke arah positif? Apakah kita menilai stres itu menjadi tekanan buat diri kita atau justru membuat kita lebih tertantang untuk men-challenge kita ya? Tadi dijelaskan sama Mbak Amal kalau misalnya kita udah lolos dari stres sebelumnya gitu ya, kita cenderung kalau nextnya ketemu sama stres itu kita lebih better gitu ya, kita lebih bisa menghadapi stres itu gitu. Nah, selanjutnya, nah, gimana sih caranya gitu untuk melakukan coping stress? Nah, ada dua sebenarnya. Sebenarnya sih banyak ya, tapi ini secara umum. Yang pertama itu kita harus identifikasi dulu sumber stresnya. Kita perlu tahu dulu nih, apa sih yang membuat aku stres? Misalnya nih, yang membuat aku stres itu adalah deadline gitu ya. Kayak posisinya aku nih sekarang nih PKPP gitu ya. Aduh jadi curhat. Ya, PKPP itu kan banyak nih laporannya, banyak banget. Apalagi di pendidikan tuh kayak satu kali jalan jedar gitu ya. Jadi kita harus nyelesain semua laporan gitu. Nah, jadi sumber stresku adalah laporan itu sendiri gitu. Jadi gimana sih aku menghadapi laporan itu? Nah, sebenarnya itu kan netral ya, gitu ya. Laporan itu sebenarnya bukan hal yang akan mengancam kita atau juga bukan hal yang gimana-gimana. Sebenarnya ya namanya juga laporan hanya tulisan gitu ya, tapi gimana kita bertanggung jawab terhadap tulisan itu. Nah, kemudian yang kedua, strategi penyelesaian stres gitu. Nah, strateginya ini seperti apa sih? Ya. Nah, kalau dari bentuk coping stress itu sendiri ada dua. Yang pertama ada problem focus coping, kemudian yang kedua ada emotion focus coping. Nah, seperti apa tuh artinya? Kalau problem focus coping itu kita berfokus pada masalahnya. Misalnya yang tadi aku jelasin, kalau misalnya tentang laporan, oh, sumber yang membuat aku stres adalah laporan. Berarti gimana caranya? Aku harus menyelesaikan laporan ini biar aku nggak merasa stres gitu. Jadi kita berfokus pada sumber masalahnya gitu. Sedangkan yang kedua ada emotion focus coping. Nah, emotion focus coping ini biasanya tuh teman-teman pasti ya familiar lah ya dengar kata healing kayak gitu, hilang healing gitu ya. Jadi biasanya tuh kayak mencoba untuk mereduce dulu emosi yang sedang dirasakan. Mungkin ketika menghadapi tekanan yang banyak, wah kayaknya aku nggak bisa menghandle ini nih, kayaknya aku lagi panik nih, kayaknya aku lagi kalut banget gitu. Kayaknya aku harus stop dulu sebentar. Aku mau kemana dulu, refresh my apa namanya pikiranku. Setelah aku merasa better, emosiku sudah lebih stabil, oke, aku mau fokus kembali ke kerjaan ini gitu. Karena mau nggak mau ini adalah tanggung jawabku gitu. Nah, selanjutnya nih, aku mau berbagi tips sedikit tentang self-help. Jadi, ini self-help ini yang bisa kita lakukan ya, teman-teman. Termasuk juga, jadi yang pertama adalah istirahat yang cukup. Seperti yang tadi aku bilang di awal, orang-orang yang terkena stres yang berlebih itu membuat pola tidurnya tidak stabil, justru menjadi acak-acakan. Jadi gimana caranya kita menciptakan pola hidup yang baik gitu ya. Kalau misalnya kita ke dokter nih, kadang dok kenapa ya aku suka sakit kepala gitu, kenapa ya aku suka ini gini gini. Tapi sebenarnya menurutku aku sehat-sehat aja dok. Terus kata dokter ya, coba dievaluasi dulu apa namanya pola hidupnya gitu ya. Oh setelah aku evaluasi, oh ternyata memang apa namanya istirahatku kurang baik. Kemudian sebenarnya istirahat pun juga bukan berarti jam tidur harus 8 jam ya gitu. Tapi gimana caranya kita menciptakan tidur yang lebih berkualitas, bukan yang berkuantitasnya gitu.
pun 2 jam, tapi kalau misalnya kita merasa itu sudah cukup, ya itu udah cukup gitu ya. Kemudian ada juga yang makanan bergizi dan teratur, karena sebenarnya apa namanya, ketika kita stres itu memicu hormon tertentu gitu, hormon adrenalin dan kortisol, hormon kortisol yang menciptakan apa ya, jadinya kita lebih deg-degan, lebih worry atau lebih waspada gitu ya jatuhnya, yang sehingga apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu perlu diperhatikan. Tidak perlu makanan yang mahal-mahal gitu ya. Yang penting makanan-makanan yang apa ya, yang karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, dan seterusnya. Kemudian melakukan aktivitas fisik yang nggak perlu punya alat gym. Yang penting teman-teman bergerak, beraktivitas gitu ya. Yang penting mungkin dalam 1 minggu mensparekan waktu untuk olahraga gitu ya. Wah, sebenarnya ini komentar buat aku juga ya, karena aku juga jarang olahraga gitu. Jadi sebenarnya gimana caranya kita menjaga stres kita lebih baik gitu ya, salah satunya juga aktivitas fisik, kemudian menjaga jarak dengan sumber stresor. Misalnya seperti tadi, kalau misalnya kita lagi makan, apa namanya, lagi banyak deadline gitu, wah kayaknya aku lagi nggak bisa nih menghadapi tugas ini ketika terlalu banyak apa namanya, tekanan yang aku rasakan, kayaknya aku harus mundur sejenak dulu, apa namanya, menstabilkan diriku dulu, kemudian setelah aku merasa lebih nyaman, oke aku balik lagi ke kerjaanku gitu. Nah, selanjutnya ada juga susun ulang prioritas ya. Nah, di sini karena kadang kalau misalnya kita udah pusing banget nih gitu, terlalu banyak tekanan, kita sampai bingung nih, yang mana dulu nih yang perlu kita kerjakan. Misalnya kerjaan laporan klien A, klien B, klien C, aduh banyak banget kliennya, gimana nih ya? Apa dulu nih yang harus kita lakukan nih? Oke, jadi yang perlu kita lihat adalah mungkin bisa dibagi dulu nih antara apa namanya, ini penting mendesak atau penting tidak mendesak, atau tidak penting tapi mendesak, atau emang tidak penting dan tidak mendesak sama sekali gitu. Jadi kita susun ulang skala prioritasnya gitu. Nah, kemudian mungkin di sini ada gambar ya, teman-teman, kalau misalnya ada yang familiar dengan lingkaran ini circle of concern juga dibahas di Seven Habits kalau nggak salah ya. Nah, di sini tuh ada 3 circle ya. Yang paling dalam itu adalah circle of control, di mana itu adalah yang bisa kita kontrol sendiri gitu ya. Gimana caranya yang bisa kita kontrol itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita perlakukan gitu, apa yang kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua ada circle of influence gitu. Gimana sih dampaknya? Mungkin kayak yang bisa kita kontrol adalah lingkungan kita, teman-teman kita gitu yang ada di sekitar kita. Sedangkan kalau circle of concern itu ranahnya sudah terlalu besar gitu ya. Seperti misalnya kebijakan negara, itu kan udah nggak bisa di luar kontrol kita ya, di luar kendali kita gitu. Jadi yang masih bisa kita kontrol adalah bagaimana kita menghadapi stres itu, bagaimana kita berpikir tentang stres itu, dan bagaimana kita menghandle teman-teman kita, lingkungan kita gitu ya. Sehingga stres ini bisa lebih apa ya, lebih adaptif terhadap kita gitu. Nah, terus juga di sini ada menjalin interaksi sosial, ya itu sangat perlu karena ketika kita merasa sangat kalut, biasanya cenderung isolasi diri. Setelah isolasi diri, jadinya sudah pikiran kalut, terus isolasi diri. Ya mungkin teman-teman bisa membayangkan ya, tadi sudah ada surveinya juga, ada penelitiannya juga, teman-teman ada yang bahkan berpikir ke arah self-harm, kemudian bahkan melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya sudah dilakukan semua nih, tapi kok aku belum better gitu. Oke, the last choice yang bisa kita lakukan adalah find your professional gitu. That's okay if you wanna go to psychologist atau counselor, atau di beberapa fakultas kalau di UGM itu kan ada peer counselor juga ya. Setahu saya teman-teman bisa memanfaatkan itu, fasilitas-fasilitas yang ada di kampus gitu. Eh, Mungkin itu sangat bisa membantu teman-teman bagaimana meluruskan apa yang sedang teman-teman pikirkan, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya kita berbicara stres ya nggak jauh-jauh sih juga dari ya katanya overthinking kali ya dari teman-teman anak muda gitu.
Jadi aku pikir itu sangat bisa di breakdown dulu ketika kita merasakan stres, identify dulu nih stresnya apa sih gitu. Kemudian apa yang bisa kita lakukan terhadap stres itu. Gitu kurang lebih dari aku. Terima kasih. Baik, Kaliha. Terima kasih banyak tadi. Sangat-sangat insightful sekali ya. Jadi menjelaskan mengenai apa sih stres itu sampai berpengaruh pada performa pekerjaan, kemudian dampaknya, kemudian mungkin cara tips and trick ya, secara umum gitu untuk bagaimana sih kita itu untuk meminimalkan atau apa ya, mereduksi stres itu sendiri. Baik, mungkin saat ini kita bisa langsung ke sesi tanya jawab. Jadi saya persilakan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, komentar atau kritik, sangat-sangat dipersilakan. Baik, sekarang kita sudah mendapatkan eh, satu ini dari Kak Nada Fitri Lestari. Silakan Kak untuk open mic mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Maaf agak nervous karena baru pertama kali lagi untuk ikut forum diskusi seperti ini. Baik, perkenalkan nama saya Nada Fitri Lestari dari kampus UIN Alor di Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, di sini saya hanya mau kayak diskusi dengan kedua pemateri. Uh, ini tentang realita yang saya temukan di dunia kampus begitu. Di mana banyak saya temui Kak, teman-teman saya itu menjadikan standar orang lain atau pendapat komentar orang lain tentang dirinya itu sebagai standar hidup dia sendiri, di mana mereka berpikir bahwa apa yang dipikirkan, apa yang menjadi perspektif orang lain terhadap dirinya itu harus dia buktikan dan harus dia lakukan. Nah, itu Kak, bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Lalu yang kami dapati Kak di zaman sekarang, kalau di lingkungan saya sendiri, bahwasanya di usia belasan tahun itu banyak anak-anak di belasan tahun itu sudah dituntut oleh lingkungannya untuk menjadi seseorang yang sukses, di mana sekarang pada zaman sekarang rata-rata ekonomi itu dipegang kendalikan oleh para anak muda. Jadi lingkungan itu berpikir bahwa anak muda itu di usia belasan tahun seharusnya sudah bisa menjadi seseorang yang uh, mampu memberikan effort kepada ekonomi, kepada entah untuk ekonomi keluarga dan lain sebagainya, karena banyaknya tokoh-tokoh muda yang di usia belasan bahkan baru usia 20-an itu sudah sukses, yang membuat masyarakat itu menjadikan mereka itu standar yang harus dipenuhi oleh kami yang masih muda. Lalu saya mau berdiskusi tentang Kak, saya ingin menanyakan sesuatu ini. Uh, saya pribadi sering berpikir bahwa saya itu tidak tahu antara stres atau bagaimana, tapi otak itu rasanya kayak tidak ada pikiran kosong, tapi nafsu makan itu turun. Saya sendiri adalah orang yang suka dengan makanan, suka ngemil dan lain sebagainya, tapi beberapa bulan belakangan ini bahkan saya tidak pernah merasakan yang namanya lapar. Saya baru mengetahui diri saya bahwa diri saya itu lapar ketika perut saya sangat sakit atau mahnya kambuh. Jadi bagaimana solusinya Kak? Mungkin itu saja Kak. Maaf jika terlalu panjang. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Kak Nada Fitri Lestari untuk pertanyaannya. Mungkin saya langsung saja saya berikan kepada pembicara. Mungkin dimulai dari Kak Amal ya mungkin ya. Mungkin mau menanggapi untuk yang pertama. Jadi kayak semacam seorang itu seolah-olah dituntut untuk menyesuaikan dengan apa ya, idealnya di masyarakat, suatu keluarga atau suatu komunitas gitu ya Kak ya. Mungkin eh, silakan Kak Amal.
Nanti bisa dilanjut ke Kak Lia. Oke, sebenarnya tadi aku agak putus-putus waktu Mbaknya nanya, tapi aku coba menjawab ya dari pertanyaan dari Mbak Nada. Yang pertama itu adalah gimana ketika standar orang itu jadi membuat kita menetapkan standar itu ke diri kita gitu kan. Berarti kan di sana ada harapan-harapan dari orang lain secara nggak sengaja. Cuman tadi ketika aku mendengar pertanyaannya memang dijelaskan sebenarnya kesadaran kita juga terkait bahwasannya ternyata ada tuntutan nih dari beberapa mungkin dari orang lain ke kita kayak yang kita jadikan eh, standar ke diri kita. Mungkin step pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mencoba buat melihat atau mengambil perspektif dari lingkungan atau orang yang memberikan kita standar tersebut. Kira-kira kenapa sih kayak gitu gitu? Mungkin kalau tadi ada hubungannya ke pertanyaan terakhir tadi yang aku di tengah-tengah agak nggak dengar, cuma di pertanyaan terakhir tadi ada kata-kata bahwasannya orang-orang tua kita sekarang lihat banyak yang sukses di usia muda dan kemudian membebankan itu kepada kita juga gitu kan. Jadinya sebenarnya dari yang perspektif itu kita uh, bakal punya pemahaman sama satu pemahaman bahwasanya kenapa sih orang mikir kayak gitu gitu. Nah, sebenarnya itu juga memudahkan kita buat apa ya, how to memikirkan apakah memang itu adalah sesuatu yang realitas yang eh, perlu kita itu tuh sesuatu yang perlu kita usahakan atau bagaimana gitu. Nah itu awal dari itu tuh bisa kita jadikan sebagai awal apa ya, bagaimana kita berusaha untuk um, menjawab itu gitu. Apakah kita akan mengikuti hal seperti itu atau itu sebenarnya bukan sesuatu yang possible untuk kita lakukan gitu. Ketika memang tidak satu hal yang possible, mungkin kita bisa menjelaskan karena ini hubungannya dengan orang lain. Kita bisa menjelaskan kepada orang lain bahwasannya atau kalau kepada diri kita sendiri gitu ya. Kalau oh sesuatu itu tuh nggak perlu aku jadikan standar karena cukup aku perlu. Nah, itu juga pentingnya. Mungkin yang kedua adalah kita menciptakan standar-standar yang possible untuk diri kita gitu. Jadi ketika kita punya standar-standar yang possible untuk diri kita, eh, itu akan membantu kita dan mengarahkan kita ketika mungkin banyak eksternal apa ya, standar-standar eksternal tambahan di luar sana yang akhirnya membuat kita mungkin nggak pernah merasa cukup 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 gitu. Jadi misal kalau standar gampangnya nih, misal di satu semester ini aku ingin menyelesaikan semester ini dengan baik dengan misalnya minimal itu berapa dan bagaimana aku akan melakukannya kayak gitu. Nah, ketika kita punya standar itu dan kita bisa achieve pada standar itu gitu, uh, kita punya fokus tersendiri gitu, dan kita punya apa ya, istilahnya benteng untuk godaan-godaan atau standar di dari eksternal kita. Mungkin itu sih yang bisa aku jawab. Mungkin bisa ditambahin sama Kak Tia. Iya. Oke, aku langsung lanjut aja kali ya. Nah, tadi kalau dari pertanyaan Nada, ya mungkin tadi dijelaskan sama Amal udah cukup komprehensif gitu ya. Nah, di sini aku pengen mungkin share screen lagi kali ya tentang gimana sih cara orang berpikir gitu sampai ke arah perilaku itu muncul gitu, sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Nah, di sini ada cognitive triangle. Teman-teman di sini ya define dari Beck kalau nggak salah ya Beck tahun ya oleh Beck ya teorinya Beck. Nah di sini tuh sebenarnya gimana sih pola pikir kita berpengaruh dengan emosi kita dan berpengaruh dengan behavior kita gitu. Nah kalau tadi pertanyaan si Nada Mbak Nada di awal ya pikiran orang lain harus dilakukan gitu. Nah
emang kenapa harus dilakukan, kenapa harus dibuktikan gitu. Apakah hal itu juga membuat kita lebih baik kah, ataukah justru menuntut kita ke arah yang negatif gitu. Nah, mungkin di sini yang perlu kita atur adalah thought-nya kita gitu. Jadi, ketika ada suatu rangsangan nih, misalnya tadi kayak, wah, aku dibilangnya kayaknya, ah, elah dia mah cemen kayak gitu. Oh, oke, gue bakal buktiin ke lu pada kalau gue nggak secemen itu gitu ya. Jadi, otomatis di dalam pikirannya meresponnya itu adalah aku harus bisa lebih baik dari mereka. Aku harus bisa dapat IPK 4 gitu. Nah, di sini nih yang membuat thought kita seperti itu. Nah, kalau misalnya kita baca, teman-teman tahu ada tentang distortion kognitif, itu salah satunya pemikiran tentang harus, harus, dan harus gitu. Nah, mungkin di awal harusnya ini cuman menjadi pemantik untuk semangat kita gitu ya. Tapi ujung-ujungnya jadinya berasa exhausted gitu. Karena kita bingung gitu. Lah, terus gue ngapain gitu? Gue udah ngelakuin ini, gue cuman berujung ke harus doang gitu ya. Dan kemudian emotion apa yang muncul ketika kita memikirkan tentang harus, yang ada cuman ingin membuktikan, yang ada cuman kayak rasa amarah gitu ya, kemudian rasa dendam mungkin, kemudian rasa atau misalnya dari respon fisiknya ada seperti deg-degan seperti itu. Nah, sehingga berpengaruh ke arah behavior kita. Behavior kita itu seperti, nah dengan pemikiran yang seperti itu menciptakan perasaan yang tadi aku jelasin, yang membuat kita itu pengen nunjukin gitu perilaku kita kepada orang lain. Nah, ini kalau misalnya kita bahas dari proses berpikir ya. Nah, terus juga em, sorry. Nah, jadi kalau misalnya tadi di awal aku bilang identifikasi dulu sumber stresnya gitu ya. Termasuk juga tadi kalau misalnya kata Nada nafsu makannya juga tidak ada, kemudian tiba-tiba dia baru tahu kalau dia lapar ketika mahnya kambuh. Kemudian juga ada anak-anak yang belasan tahun harus dituntut untuk sukses gitu ya. Jadi apakah ini ekonomi menjadi tanggung jawab dari anak-anak belasan tahun? Di sini aku sekaligus jawab. Jadi sebenarnya em, itu kan adalah stimulus ya, kalau kita di psikologi bilangnya itu adalah stimulus gitu. Gimana kita merespon terhadap stimulus itu? Gimana kita memberikan penilaian terhadap stimulus itu? Apakah kita menilai stimulus itu ke on the right way atau on the wrong way gitu? Jadi gimana caranya kita menilai stimulus itu? Kalau misalnya pikiran orang lain yang harus kita buktikan, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, itu nggak apa-apa. Cuma apakah ketika Anda sudah membuktikan itu, Anda menemukan apa ya, satisfaction tersendiri gitu, kepuasan tersendiri, atau hanya ingin membuktikan gitu ya? Jadi kalau menurutku sebenarnya ya kalau misalnya ya aku harus menunjukkan ya coba di breakdown lagi. Apakah dengan harus membuktikan itu hanya sebagai menunjukkan jati diri kita atau jangan-jangan sebenarnya kita sendiri nggak ngerti nih sama diri kita sendiri nih. Jadi yang perlu kita pahami adalah kita perlu tahu diri dulu, tahu diri. Maksudnya memahami diri sendiri dulu gini. Sebenarnya aku nih batasannya seperti apa, dan kalau mau dibilang harus membuktikan ya nggak selamanya harus sih, karena kan kalau mau dibilang secara kemampuan kognitif seseorang, secara kemampuan adaptasi seseorang tuh juga kan beda-beda dengan orang yang lain. Ya that's okay kalau misalnya pernyataan itu boleh kita tunjukkan, nggak apa-apa, tapi menurutku sih ya coba diidentifikasi lagi, lebih di breakdown lagi, kira-kira apakah dengan Anda sudah apa ya, menyukseskan perasaan harus itu, mendapatkan perasaan harus itu, apakah teman-teman ini sudah mendapatkan apa ya, satisfaction tersendiri gitu? Apakah teman-teman sudah mendapatkan apa ya? Hmm, ya itu apa namanya, kepuasan tersendiri terhadap perilaku itu, atau justru membuat teman-teman jadinya burn out, justru membuat teman-teman jadinya stres berkepanjangan yang justru menciptakan dampak-dampak yang seperti tadi aku jelaskan seperti itu. Nah, kalau misalnya dibilang belasan tahun dituntut sukses, menurutku ya kembali lagi kalau misalnya usia-usia belasan tahun itu kan tuntutannya adalah pendidikan ya, teman-teman. Jadi kalau menurutku itu bukan tanggung jawab
siswa. Cuma mungkin karena memang kalau misalnya aku telaah lagi tentang kurikulum gitu ya, terkait dengan arah pendidikan Indonesia ke depan gitu ya, lebih ke arah gimana teman-teman siswa-siswa di sekolah ini bisa menciptakan suatu inovasi yang akhirnya lebih berdaya ke depannya dan tidak menggantungkan diri kepada kantor-kantor tertentu gitu. Jadi itulah yang membuat miskonsepsi menurutku ya, yang terlihat seolah-olah kita tuh tertuntut harus menciptakan economic freedom untuk diri kita sendiri di usia belasan. Sedangkan sebenarnya ya secara undang-undang pun juga kewajiban kita adalah belajar gitu. Dan kewajibannya kan ya 9 tahun ya? 9 apa 12 tahun ya? Ya itu kan kewajiban selama kita masih usia belasan tahun, itu adalah kewajiban kita belajar, bukan tuntutan untuk ekonomi. Tapi berbeda hal dengan teman-teman yang mungkin ketika kondisi SES-nya mungkin di bawah gitu ya, tanpa mendiskreditkan orang lain gitu, cuma memang apa namanya itu adalah tantangan tersendiri buat teman-teman yang apa namanya mungkin kondisi-kondisi tertentu gitu. Nah, kemudian kalau misalnya yang tadi dikatakan sama Nada, nafsu makannya tidak ada, baru merasa lapar, apakah dia stres atau enggak? Mungkin coba dievaluasi lagi nih ke belakang. Sejak kapan Nada merasakan seperti itu? Apakah 2 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir ini gitu ya? Kemudian em, kalau misalnya udah tahu nih 1 bulan terakhir ini terjadi, oh 1 bulan terakhir ini emang ada kejadian apa gitu? Mungkin coba dievaluasi lagi atau mungkin selama 1 bulan ini adalah persiapan untuk UAS atau final semester gitu. Jadi merasa bahwa kayaknya em, apa namanya? Sorry, aku stop sharing deh. Nah, kayaknya aku merasa bahwa dengan adanya stresor itu yang membuat aku nggak sadar bahwa ternyata aku nggak bisa merasakan lapar itu sendiri karena adanya apa ujian menjelang ujian gitu. Nah, mungkin kalau misalnya setelah di breakdown ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya, seperti apa namanya relaksasi, kemudian coba apa namanya mengatur pola hidup, terus atau melakukan hobi, mungkin sedikit escaping dengan kehidupan yang fana ini gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu dan mungkin saranku ke depannya mungkin ya terus kalau misalnya kayak gitu ya terus kamu mau ngapain gitu. Coba dievaluasi dulu, setelah dievaluasi terus goalsmu ke depan apa. Eh, terus kalau misalnya memang kamu merasakan seperti itu mungkin apa ya? Ya gitu sih. Oh, gimana sih? Ya, intinya ya coba kamu evaluasi dulu beberapa waktu terakhir seperti apa dan coba di apa ya? Menenangkan diri sejenak kira-kira apa yang membuat aku seperti ini karena memang untuk merasakan untuk menyadari untuk mengidentifikasi stresor itu sendiri memang tidak semudah itu tidak semudah apa yang kita bicarakan seperti ini tapi mungkin dengan cara menulis dengan cara take a deep breath untuk sejenak gitu itu bisa membantu teman-teman untuk eh, apa ya merasakan lebih emosi lebih stable gitu. Gitu deh. Baik, Kak Liha dan Kak Amal. Jadi begitu saya rasa Kak Nada. Mungkin kita langsung saja ya ke pertanyaan selanjutnya, sembari kita memberi kesempatan kepada peserta lainnya. Jadi ada pertanyaan Kak, datang dari Kak Iktamar Muhammad. Jadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan Kakak pemantik terkait suicide death di kalangan anak muda, terutama mahasiswa di suatu kampus? Mungkin dimulai dengan Kak Liha lagi ya, saya kira. Oke, nah terkait dengan suicide death itu ya, atau suicide thought gitu ya, kita katakan, sebenarnya itu ini pandangan pribadiku ya, dengan aku mengobservasi beberapa hal, dengan wawancara dengan beberapa klien-klienku juga, dan termasuk juga klien-kliennya temanku, ketika aku bandingkan, memang cenderung anak-anak zaman sekarang itu mengarah ke sana. Mungkin ya, memang kemarin aku baca ada penelitian kalau misalnya itu tuh
adalah sebuah tren dalam tanda kutip karena pengen terlihat lebih oke, ingin terlihat eksis di hadapan teman-temannya gitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya nih ada apa namanya keluhan yang masuk di aku nih misalnya ya Mbak aku tanya nih kenapa ada keluhan apa datang ke sini gitu pasti misalnya dia bilang iya Mbak aku pengen bunuh diri aja gitu. Oh, oke, pengen bunuh diri. Kenapa nih? Apa yang membuat kamu pengen bunuh diri gitu? Coba kita breakdown satu-satu gitu. Nah, ternyata eh untuk beberapa kasus itu dia mengatakan itu hanya untuk biar dia bisa terlihat gitu di hadapan teman-temannya, di hadapan untuk sebagai ajang keren-kerenan gitu ya. Karena dengan adanya pemikiran seperti itu, dia bisa dianggap dengan lingkungannya. Tapi memang ada untuk beberapa hal, untuk teman-teman apa namanya lebih rentan dan kemarin juga aku baca, aku lupa sih jurnal di mana gitu ya. Kalau zaman sekarang itu memang lebih rentan karena termasuk juga faktor dari pandemi itu sendiri gitu yang membuat teman-teman ini apa ya lebih cenderung eh, mengasosiasikan ke arah negatif. Terus juga ada salah satu juga halnya dari sosial media. Kalau misalnya di konsep teorinya psikologi ada yang namanya modeling gitu ya. Gimana proses lingkungan ini yang ketika kita lihat kita terpapar terus menerus informasi itu seolah-olah secara nggak langsung terinternalisasi ke kita sehingga kita yang sebenarnya mungkin faktor stresornya itu ya nggak nggak berat-berat amat, justru pengennya ya udah pengen bunuh diri aja karena emang mostly teman-teman tuh pengennya ke arah sana gitu. Tapi ya berbeda hal ya dengan teman-teman yang beneran yang melakukan ke hal itu gitu ya sangat sungguh sangat disayangkan ya karena untuk saat ini fasilitas kesehatan pun juga sudah lebih baik dibanding sebelumnya. Bahkan kalau di Jogja sendiri pun setiap puskesmas juga sudah tersedia psikolog. Jadi teman-teman kalau misalnya sudah merasakan pemikiran seperti itu dan mungkin memang merasa pemikiran itu tuh yang bukan bukan ajang keren-kerenan lagi, silahkanlah ke psikolog, find your professional kayak gitu sih kalau dari aku. Baik, silakan Kak Amal. Oke, mungkin tadi pertanyaannya gimana pendapat kita tentang suicide ya. Jadi sebenarnya sebelum orang melakukan suicide itu kan sebenarnya dia sudah jauh-jauh hari buat merencanakan itu yang kalau di istilah psikologinya kita kenalnya dengan pikiran bunuh diri gitu. Jadi seorang yang bunuh diri itu secara teori memang tidak langsung kayak besok hari ini stres terus besok mau bunuh diri gitu enggak. Tentunya ada proses-proses dari mungkin dia ngerasa tertekan, kemudian juga hmm, apa ya tidak menemukan jalan keluar, dia juga mungkin tidak apa ya tidak mencari bantuan kalau tadi disebutkan sama Liha mungkin pada tidak ke profesional gitu ya, tidak meminta mungkin dari hal yang paling rendah ada mungkin cerita ke teman atau bagus-bagus ada fit konselor kayak gitu ya. Nah di saat-saat kayak gitu apa ya masalahnya dirasakan mungkin akan semakin menumpuk gitu ya terus intens juga jadinya emosi-emosi negatif yang muncul gitu dari awalnya stres mungkin bisa jadi ke arah depresif gitu itu kalau kita mau ke arah atau kita mau ngomongin ke arah bunuh diri tadi gitu. Nah itu apa ya rangkaian-rangkaian proses yang emang sebenarnya bisa kok ditanggulangi sebenarnya dari awal ketika mungkin ya kita seeking for help gitu kita minta bantuan ke orang-orang di sekitar kita orang tua kita mungkin yang kalau konteksnya muda teman-teman kita orang-orang yang lingkungannya memang terdekat dari kita. Nah kalau konteksnya di kampus apakah selalu berhubungan dengan akademik stres gitu kan mungkin karena tadi ada konteks kampus yang ditanyakan mungkin juga tapi apa ya bunuh diri itu kan sesuatu pemikiran yang tadi saya bilang tidak langsung langsung dan mungkin saja masalahnya nggak hanya itu gitu masalahnya mungkin
sangat kompleks gitu. Jadi itu sih yang mungkin mau digarisbawahi bahwasannya ketika memang teman-teman mungkin yang di kampus sudah banyak tuntutan entah itu akademik atau mungkin masalah keluarga di rumah atau masalah pertemanan, bisa dimulai buat mencari pertolongan ketika kamu gak percaya sama temanmu orang atau sungkan berbicara kepada orang tua atau yang lainnya, mungkin bisa minta bantuan profesional karena sekarang juga banyak banget yang mungkin um, apa ya, platform-platform yang memberikan konsultasi dari kemudian menambah. Oke, Kak Amal. Terima kasih untuk Kak Amal dan ya bagaimana Kak Amal? Cukup. Oh, oke. Baik, baik Kak Amal dan Kak Lia, terima kasih. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan dari sebentar. Saya bacakan dari Kak Aflah Motas Alvin. Jadi pertanyaannya, Mbak, gimana nih kalau misalnya tempat kerja kita justru bikin adrenalin rush dan sepertinya bisa berujung burnout. Padahal dalam satu waktu harusnya kita tetap rileks agar kerjaan kita tetap on the track. Adakah tips dan trik yang bisa kita lakukan? Baik, untuk pertanyaannya, siapa dulu nih mungkin yang pengen menjawab? Halo, teman-teman? Mungkin Kak Ali Hadi. Oke, nah Ya. untuk tips ya tentang apa namanya di dunia kerja ya. Sebenarnya sih ya, kalau misalnya pakai yang konsep yang tadi aku bilang, yang segitiga itu, sebenarnya gimana sih kita menilai stresor dari luar gitu. Misalnya yang kayak tadi dibilangnya tempat kerjanya justru bikin adrenaline rush. Mungkin adrenaline rush-nya itu seperti apa ya? Gitu. Mungkin boleh diidentifikasi stresor itu sehingga yang berujung kepada cara kita berpikir dan cara kita bertingkah laku gitu. Jadi kalau aku pikir kalau misalnya memang ya tipsnya ya apa ya? Ya berfokus pada apa yang bisa kita kontrol gitu. Kalau misalnya tadi yang circle of concern itu sendiri, ya kita berfokus nih pada hal yang kita bisa kontrol itu sendiri. Apa sih yang bisa kita kontrol? Adalah pikiran kita, bagaimana kita merasakan itu, bagaimana kita menghadapi stresor itu. Kemudian ada juga circle of concern gitu ya. Gimana lingkungan kita gitu. Mungkin mbaknya bisa melihat apa namanya? Mungkin gimana support sistemnya di lingkungan kerja gitu. Kalau misalnya punya teman yang lebih apa ya, lebih akrab, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai apa ya, coping dari adrenaline rush itu gitu ya. Kalau dari aku sih seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya kayak lagi kayak oh gitu ya, dan teman-teman kita lagi kayak gak ada. Oke, sebenarnya aku juga ini pernah lihat salah satu teknik relaksasi yang teman-teman mungkin bisa lakukan ketika lagi kayak kayak udah di ujung tanduk nih emosinya nih kayak terus gue mau ngapain gitu. Sedangkan lingkunganku pun juga tidak mendukung untuk aku mengeluarkan emosi ini. Oke, coba ditenangkan dulu dirinya. Mungkin bisa tarik nafas 4 detik gitu ya. Ini yang aku baca teknik 4-7-8 gitu. Jadi tarik nafas selama 4 detik, kemudian menahan nafasnya selama 7 detik, dan mengeluarkan nafasnya itu selama 8 detik. Dan hal itu bisa diulang sampai teman-teman merasa oke, aku lebih stable, oke, aku lebih apa ya, tense, emosinya lebih menurun seperti itu. Itu sih yang kayak
secara singkat yang teman-teman mungkin bisa lakukan. Tuh. Silakan Mbak. Oke, sebenarnya tadi aku juga mau ini ya. Justru kepikiran jawabannya tadi ketika Mbak Lihat tuh jawab pertanyaan pertama. Jadi tadi ada kata-kata take a deep breath. Jadi sebenarnya sama sih kurang lebih. Jadi ketika memang kerasa banget adrenalin rasanya, terus kita juga diminta untuk tetap relax di kerjaan gitu. Dan ini sudah banyak banget risetnya kalau exercise apa ya breathing exercise itu latihan pernapasan itu ketika kita ngerasa mungkin semuanya udah tekanan nih sana sini gitu, tapi kita nggak bisa kemana-mana, kita hanya bisa di situ. Ya udah, hal yang paling mudah kita lakukan itu ya tadi itu latihan pernapasan sampai kita benar-benar ngerasa tenang gitu. Ambil udah yang mungkin kalau untuk pernapasan itu nggak perlu kayak yang harus pergi kemana kemana gitu kan, jadi nggak perlu menghabiskan waktu banyak gitu. Jadi mungkin itu yang paling possible dilakukan ketika kita di tempat kerja. Dan ketika mungkin udah biasa untuk mempraktikkan itu, kita juga jadi nggak gampang kayak panik atau apa gitu ketika ada sesuatu yang mungkin nggak sesuai kehendak kita di tempat kerja, karena kita akan try to apa ya ngatasinnya dengan cara itu sih dari aku. Baik, terima kasih untuk Kak Liha dan Kak Amal kembali. Jadi seperti itu. Kemudian ini ada pertanyaan menarik nih dari Kak Yansa Alif Mulya. Jadi pertanyaannya adalah, izin bertanya Kak, bagaimana pendapat Kakak terkait dengan jokes receh? Wah, jokes receh yang macam apa ini? Jokes bapak-bapak atau bagaimana? Ya, karena beberapa kesempatan saya merasa gampang banget ketawa terhadap hal-hal yang mungkin tidak seharusnya ketawa. Pun beberapa kali lihat komen di konten hiburan gitu. Juga cukup banyak yang gampang tertawa. Apakah itu termasuk indikator stres seseorang, teknik coping stres, atau emang selera humornya yang anjlok? Terima kasih. Mungkin bisa langsung saja ya. Saya persilakan untuk Kak Amal. Silakan Kak Amal. Oke, semuanya makasih banget nih pertanyaannya, terus apa ya buat aku ketawa karena aku ngerasa kayak kok aku kayaknya relate ya sama Yansa gitu. Karena aku juga termasuk yang gampang ketawa, cuman dibandingkan kalau pertanyaan tadi apakah itu termasuk indikator stres seseorang, atau mungkin teknik coping stres seseorang, atau emang selera humornya yang anjlok, aku mungkin mau ngasih sedikit pandangan gitu. Kalau dari segi teknik coping stres yang beberapa kali aku temukan itu, aku nggak tahu ya, nanti aku melihat dari sisi pengalaman dan aku melihat di teman-teman aku yang mungkin nanti lihat juga bisa mengkoreksi ini. Ada salah satu coping yang sangat bukan yang sangat, yang beberapa kali aku lihat di teman aku itu, dia justru menggunakan dark jokes. Jadi ketika keadaannya lagi dia mungkin di lowest point of apa ya levelnya itu lagi rendah gitu ya dari kehidupannya gitu, mungkin lagi banyak masalah atau apa gitu, ya dia justru jadiin itu jokes gitu dalam kehidupannya mungkin, dan sesuatu yang harusnya bermuatan negatif nih secara emosional atau pikiran jadi berubah jadi kayak positif, akhirnya jangan ada kayak emosinya jadi ketawa-ketawa happy, terus pikirannya terhadap sesuatu itu nggak negatif banget gitu. Jadi di sana aku melihat kayak jokes itu tuh ternyata emang di di beberapa level itu justru menjadi salah satu teknik coping stress menurut aku kayak gitu ya. Tapi emang kalau job receh ini aku nggak tahu ya, tapi yang banyak aku lihat tuh menjadi teknik coping stress itu adalah justru ada dark jokes itu gitu. Dan kalau dari aku sendiri apakah itu indikator stres, aku aku belum aku belum berani berkomentar, mungkin nanti bisa ditambah sama. Iya, silakan. Mungkin Kak Liha ingin menambahkan. Ya. Nah, sebenarnya lucu ya. eh, Kalau misalnya kayak gitu, wah berarti aku juga termasuk ya di dalamnya. Karena aku juga anaknya receh banget gitu.
ya mungkin celutukan sesimpel apa gitu ya, aku bisa ketawa terbahak-bahak pun gitu. Dan sebenarnya ya benar juga dikatakan sama Mbak Amal gitu ya, kalau itu juga bisa termasuk salah satu coping stres kita. Jadi gimana sebenarnya ya intinya ya kalau misalnya stres itu sesimpelnya adalah stres itu adalah hal yang netral. Cuma gimana kita menilai itu gitu. Nah, kalau misalnya dibilang indikator stres ya aku juga nggak bisa jawab gitu karena terkait dengan apa namanya terkait dengan diagnosis tertentu itu kan kalau misalnya di dalam psikologi pun juga kita melakukan pemeriksaan yang harus komprehensif gitu gimana teman-teman ini dilihat dari aspek kognitifnya seperti apa, aspek perilakunya seperti apa, aspek emosinya seperti apa dan sosialnya seperti apa gitu. Ya bisa jadi itu termasuk coping stressnya Mas siapa Mas Yensa gitu atau ya ya udah emang selera humornya ya gitu-gitu aja gitu ya like me juga gitu kayak gitu sih gitu. Ini sebentar. Ini tadi berarti. Oh iya. Jadi begitu ya Kak ya. Jadi belum bisa dipastikan ini itu indikator stres atau enggaknya gitu ya. Mungkin kalau ingin mengetahui kita perlu apa istilahnya ya? Semacam diperdalam gitu ya. Nanti mungkin ada interferensi atau apa. Eh, baik. Kemudian ini Kak, ada pertanyaan langsung saja ya. Ini untuk agar bisa semuanya terjawab. Eh, ada pertanyaan dari Kak Alan. Izin tanya Kak, kalau kita sudah menyadari itu stres dan sadar dengan sumber stres itu, bahkan juga dampaknya, namun tindakan yang dilakukan adalah diam saja, sehingga tidak melakukan proses apa-apa. Bagaimana cara menggerakkan diri ini Kak? Baik, mungkin bisa dimulai dari Kak Liha. Oke, nah terima kasih Kak Alan sudah bertanya ya. Di sini Masnya udah keren ya, sudah bisa menyadari bahwa ada sumber stres dan sudah sadar tentang dampaknya itu sendiri. Cuman mungkin dorongannya itu yang belum ada sehingga membuat Mas ini merasa kayak ya udah lebih berdiam diri gitu. Coba kalau misalnya ini aku mungkin bisa berikan masukan adalah Masnya boleh coba lebih dekat dulu nih, seperti tadi kata Mbak Amal gitu ya, coba cari teman-teman yang ada di lingkungannya gitu. Kira-kira apakah teman lingkungan ini bisa menolong Mas Alan untuk melakukan sesuatu gitu? Karena secara kalau misalnya Mas Alan tinggal di situ dan terkungkung di situ yang ada ya sebenarnya ya udah terputar-putar aja di situ gitu nggak ya tentu tidak akan menyelesaikan masalah itu. Nah, caranya untuk menggerakkan diri mungkin memang kita juga perlu menyadari diri gitu bahwa apapun yang sedang kita rasakan sebenarnya juga dirasakan oleh orang lain. Nah, tapi gimana caranya kita memandang itu dan kemudian kalau misalnya Mas Alan sendiri udah tahu nih gimana caranya tapi nggak tahu nih cara menggerakkan dirinya eh karena udah sadar, ya terus aku pengen tanya dulu nih Mas Alan. Mas Alan pengen di situ aja atau pengen berubah gitu? Intinya itu aja. Ya, kalau misalnya Mas Alan memang pengen berubah, sebenarnya ya kalau mau dibilang simpelnya, coba keluar sejenak dari kamar gitu. Itu yang paling simpel. Kalau misalnya memang sudah melakukan keluar dari kamar, tapi ya udah terputar dari situ-situ di situ-situ aja tapi oh iya sorry aku lompat-lompat cuma gimana ya kayak kalau Mas Alan sendiri apakah hal ini terjadi itu karena mungkin tidak percaya dengan lingkungannya untuk menceritakan sehingga apa namanya apa yang sedang dipikirkan itu tidak bisa ditolong oleh teman-teman terdekat ataukah mungkin Mas Alan membutuhkan sosok yang mungkin ya tidak begitu dikenal gitu. Contohnya ya tenaga profesional gitu ya. Sehingga Mas Alan coba ke tenaga profesional mungkin itu bisa dibantu untuk membreakdown itu gitu. Dan secara gimana cara kita berpikir ya tentu akan berpengaruh terhadap perilaku kita kayak gitu sih.
Terima kasih Kak Liha. Mungkin langsung ini disambung dengan Kak Amal. Oke, sebenarnya pada kasus pada umumnya gitu ya, biasanya kalau kita stres tuh itu mendorong kita untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Dan itu terjadi biasanya memang secara otomatis gitu, kayak misal ada stres nih, nah nanti otak kita berpikir gimana ya cara kita untuk solving terhadap hal itu gitu. Nah ketika kita nggak gerak gitu, mungkin yang perlu kita identifikasi juga adalah kenapa sih kita nggak gerak gitu, apakah emang kita udah merasa hopeless terhadap masalah itu, atau mungkin uh, ada faktor-faktor yang faktor-faktor lain yang buat kita kayak males gitu jadinya mengatasi masalah itu gitu ya. Mungkin yang perlu kita identifikasi dulu itu kenapa sih kok bisa males untuk keluar dari masalah itu gitu. Mungkin itu sih kalau tambahan dari aku. Jadi lebih kayak apakah emang itu jadi penting juga buat saya kayak apakah emang kita sudah feeling hopeless, kalau emang udah di tahap itu mungkin sarannya sangat sangat disarankan untuk training profesional gitu sih kalau dari aku. Karena memang pada umumnya kebanyakan memang jika stres ya kita akan secara otomatis mencari cara untuk keluar dari situ. Itu. Terima kasih Kak Liha dan Kak Amal. Nah ini ada lagi nih. Sebentar, saya carikan terlebih dahulu. Em, oh ya, Sorry, eh, aku mau lanjutin dikit ya. oh ya silakan Mungkin silakan Kak. kalau yang soal yang Mas Alan ini, aku tiba-tiba kepikiran gitu. Kalau misalnya ini kan Masnya udah tahu nih, udah ngerti gitu. Kemudian, tapi nggak bergerak gitu. Apakah, aku pengen tanya nih Mas Alan, apakah Mas Alan justru merasa jadinya capek gitu ya? Kayak nggak ngapa-ngapain tapi capek gitu. Nah, gimana Mas Alan? Kayak udah tahu nih, aku aku stres, udah tahu nih sumbernya kayak gimana. Tapi aku nggak tahu mau ngapain, tapi aku merasa ya udah aku capek gitu. Dan yang membuat aku nggak bisa bergerak dari situ, karena aku udah merasa capek. Nah, kalau misalnya kita lihat ya dari struktur otak lah, kalau misalnya kita belum membahas tentang otak ya gitu ya, eh, ketika kita berpikir tentang sesuatu itu mengaktifkan salah satu bagian otak. Kalau nggak salah namanya prefrontal cortex ya, kalau nggak salah ya. Nah, di situ itu selalu aktif nih, kita udah mikirin nih, oh ini masalahnya, oh ini aku tahu nih dampaknya apa segala macam, mikir aja terus. Nah, nah selama kita memikirkan itu tentu itu membutuhkan energi, membutuhkan tenaga, tentu membutuhkan apa ya? Ya apa namanya? Ya energi dalam tubuh. Justru yang membuat kita merasa capek. Makanya kadang ya kita juga nggak ngerti nih, kok aku gini-gini aja tapi kok aku merasa capek gitu. Mungkin teman-teman juga merasa karena memikirkan tentang sesuatu tapi terlalu dalam tapi tidak membreakdown apa yang ada di pikirannya. Dan kalau misalnya kita kasih analogi nih, misalnya nih aku pegang pulpen. Kalau pegang pulpen doang kan kayak selama 1 menit ya nggak capek. Tapi kalau teman-teman diminta pegang pulpen selama 1 jam deh, gitu. Capek nggak? Pegel nggak? Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman memikirkan tentang suatu masalah, dipikirin doang nih. Udah ngerti, oh iya, gue tahu nih problemnya apa, gue tahu nih dampaknya apa segala macam nih. Tapi dipikirin doang, nggak dilakuin gitu. Ya tentu itu akan berpengaruh terhadap kondisi fisik kita. Makanya kita merasa lebih cepat lelah, lebih cepat capek gitu. Karena lobus prefrontal cortex kita itu selalu aktif gitu. Yang tidak berhenti memikirkan tentang masalah itu. Gitu sih. Iya kali ya. Jadi memang itu saya kira apa ya istilahnya ya. Memang perlu kita untuk membreakdown ya. Apalagi kinerja otak kita kan terus bekerja gitu kan ya. eh Sebentar. eh Tadi sepertinya ada yang angkat tangan. Kalau tidak salah dari Bang Iktamar Muhammad ya. Ya silakan Bang. Mungkin bisa open mic. Jadi serasa muda lagi. Oke. Terima kasih
Kak Noval ya. Nah, gini, tadi tuh apa ya, mau sedikit nanggepin di apa pertanyaanku tadi sedikit ya tentang suicide death tadi. Nah, ada yang ku dapat itu mahasiswa mengalami itu apa kayak hasrat ingin bunuh diri itu karena misalnya masalah kekeluargaan gitu. Nah, itu kan ya itu sangat sering kita dapati itu. Nah, termasuk dengan ekonomi. Nah, itu dua hal yang dekat ya, ekonomi dengan sosial. Nah, jadi tadi makanya aku tanyakan seperti itu, bilang bagaimana tangkapannya. Nah, itu sedikit sih kalau dari pertanyaanku. Tapi yang selanjutnya itu eh, apa tadi yang persoalan apa ya yang ditanyakan oleh eh, siapa Mbak Alan tadi ya. Nah, apa ya? Apakah dia mesti diam untuk menjadi statis atau dia bergerak untuk supaya dia lebih dinamis? Nah, itu kan lebih ke arah ya itu apa ya perenungan atau refleksi dirinya lagi kembali bahwa siapapun yang berusaha untuk apa ya membuatnya dia misalnya kalau bahasanya psikologi motivasi misalnya atau bahasanya apa namanya ya menyehatkan mental misalnya gitu kan. Nah, jadi itu upayanya kembali uh, ke dianya lagi gitu. Maksudnya si orang yang kemudian mengalami itu. Nah, misal mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Nah, jadi diriku tuh pernah mengalami suatu hal yang apa ya, yang punya ya depresi lah pokoknya. Nah, di mana uh, keluarga aku meninggal gitu. Nah, aku itu awalnya tidak merasa bahwa sedih gitu. Tapi lama kelamaan ketika merenungi, merefleksikan, akhirnya sedih gitu. Kan ada orang yang apa sensenya terhadap persoalan rasa itu tadi dia begitu cepat reaksinya. Misalnya ada keluarga kita meninggal, menangis gitu. Kadang juga, stres, gimana ini, apa ini. Tapi ini enggak, aku enggak gitu. Nah, jadi kayak meninggal gitu, diam tok, lama kelamaan sedih gitu. Nah, itu apakah kemudian dia juga masuk dalam indikator pemicu stres atau apa-apa yang perlu di apa namanya perlu diperbaiki atau apa gitu dalam hal seperti itu gitu lah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Kak Itamar Muhammad. Mungkin ada tanggapan atau komentar dari eh, Kak Liha maupun Kak Amal. Saya persilakan. Mungkin boleh diulang dulu pertanyaannya. Sorry, tadi aku putus-putus. Nggak apa-apa, tenang aja. Nah, jadi pertanyaannya gini. Tadi kan ada case dari diriku ya, bilang ada keluarga aku meninggal gitu. Nah, tapi apa pas meninggalnya itu aku nggak apa namanya nggak bereaksi bahwa stres gitu, langsung stres enggak. Jadi diam dulu. Diam itu kayak seolah-olah nggak stres gitu, kayak gimana ya kayak mungkin kosong pikirannya bahasanya pada umumnya toh. Nah, baru setelah itu lama kelamaan baru ngerasa stres, depresi karena oh ini keluarga aku sudah pergi untuk selamanya, oh gini gini gini. Jadi akhirnya sampai kepikiran terus setelah setelah terdiam itu, setelah merenungi apa gitu. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau melihat kacamata psikologinya itu seperti apa? Nah, itu jadi apa namanya? Sense-nya itu dia tidak bereaksi secara langsung. Jadi kan kalau orang misalnya apa ada temannya kecelakaan, ya kan dia kan langsung langsung aja bilang, "Ih, bantu deh temanku. Temanku gini gini gini, stres, pokoknya stres, panik gitu kan." Nah, ini tidak gitu. Ya, betul ya. Kalau misalnya dari pertanyaan dari Mas Iktamar sendiri, kalau misalnya dengan kasus seperti itu, mungkin yang lebih bisa dijelaskan adalah stres apa strategies of grief gitu. Kalau misalnya di psikologi itu sendiri ada namanya grieving ya, ketika itu adalah kondisi ketika kita mengalami kehilangan terhadap sesuatu gitu. Dan memang itu ada tahapannya gitu. Ada tahapannya ketika kita kehilangan tentang sesuatu, eh, tidak selamanya.
itu adalah tahapan yang tidak serta-merta step 2, step 3, step 4. Ada orang ketika mengalami grieving, dia langsung ke step 3. Ada orang yang langsung step 4. Ada yang mulai dari step 1 dulu nih. Nah, mungkin penasaran nih, apa sih stages of grief itu sendiri? Nah, yang pertama itu pasti ketika kita mengalami kehilangan, tentu kita merasa kayak, wah, kok aku nggak terima ya? Kenapa dia yang harus pergi gitu? Kenapa dia yang harus meninggalkanku saat ini gitu? Dalam konteks ini adalah ketika masih Tamar kehilangan sosok ya gitu ya. Kenapa beliau yang harus meninggalkanku? Jadi kayak merasa kosong gitu. Dan itu adalah hal yang wajar sebenarnya. Itu sendiri gitu. Nah, setelah ada perasaan menolak gitu, kemudian ada lagi perasaan marah gitu ya. Ada tahapan marah atau anger gitu. Ketika kita merasa kayak, ah, kenapa dia gitu? Kayak kita udah mengalami penolakan dan kita nggak terima, kita nggak apa ya kayak pokoknya kenapa harus dia yang diambil gitu? Kenapa bukan si ini aja atau nggak pakai kalimat itu, nggak pakai kalimat kedua. Ya udah kenapa harus dia? Kenapa dia harus meninggalkanku kayak gitu-gitu. Nah, kemudian ada juga setelah anger, kemudian ada bargaining, ada depression, kemudian sampai ke tahap acceptance gitu. Jadi sebenarnya kondisi Mas Iktamar sendiri kalau misalnya ya yang dari dijelaskan Masnya secara singkat yang bisa kupahami adalah itu memang suatu proses gitu yang memang ya bukan sebagai tanda apa ya depression atau anxiety gitu karena secara kalau kita memang mau mengulik tentang depression atau anxiety itu sendiri memang ada jangkanya ada waktu tertentu gitu kita baru bisa katakan teman-teman ini dia sedang mengalami anxiety gitu harus minimal sekian bulan baru kita bisa tegakkan diagnosis bahwa dia mengalami anxiety gitu jangan cuma tiba-tiba kayak aku capek aku stres bla bla aku cemas, aku depresi, bla 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 gitu. Padahal cuman 2 minggu doang. Ya ternyata itu memang, ya itu adalah respon tubuh kita, respon emosi kita terhadap stresor itu, dan itu adalah hal yang wajar sih sebenarnya terjadi, gitu. Baik, Kak Liha. Bagaimana Kak Iktamar? Ya, baik, terima kasih atas jawabannya ya. Nah, jadi berarti itu kita harus analisis lagi ya, apa namanya, bagaimana kita menyikapi anxiety tadi itu. Nah, jadi itu kan apa tadi yang aku bilang, nah dia itu apa ya, itu hal yang wajar dalam hal dia tidak harus step-step tadi yang seperti disampaikan Kalia tadi. Nah, jadi ada juga seorang yang saya kenal ya. Nah, dia itu apa ya, dia depresi, stres, tapi dia kasusnya ini kayak ditinggalkan gitu. Nah, ditinggalkan ya dengan cara dia berubah, misalnya berubah dengan berubah sikap, entah cara makan tadi yang seperti dijelaskan di awal di materi tadi, atau kan kemudian pokoknya dia selama step-step yang dijelaskan itu dia semua lakukan. Nah, terus dia juga dia sudah ada strategi untuk untuk mencari solusi, tapi tak kunjung selesai. Nah, jadi hal seperti itu tuh bagaimana kira-kira ketika seperti yang dijelaskan tadi itu di sebelumnya, itu kan ada beberapa step ya. Nah, tapi itu tidak selesai gitu. Nah, ini kayak apa ya, semacam depresinya mungkin sudah berat banget mungkin ya, karena apa ya, kayak udah dilakukan mediasi, udah dilakukan tadi Vanyo profesional yang terakhir itu loh. Gimana itu kira-kira? Nah, karena kan yang saya dapati tidak sedikit yang begitu, bahkan bercerita kepadaku ya bahwa dia kayak kayaknya saya nggak butuh ini gini. Wah, kayak gimana ya, dia kayak meluapkan betul-betul kayak mulut tek 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 gitu, kayak nggak mau lagi, kayak mau cari solusi mau apa gitu, padahal dia udah capek untuk itu gitu ya. Gitu aja sih. Makasih.
Oke, berarti dalam konteks ini sudah ke profesional atau gimana? Iya udah, tapi Udah ya? apa ya? Tapi dia bilang kalau apa namanya? Dia sering mendapat nasihat yang tidak jauh berbeda dengan misalnya orang pertama, orang kedua, tidak jauh berbeda. Misalnya yang sabar, yang tabah gitu, contoh aja ya. Yang sabar, yang tabah dan Oke, sebagainya. oke, Itu oke. nggak jauh beda Ya, gitu. oke, oke. Aku bisa paham. Sebenarnya gini, eh, se- hmm, apa ya? Kalau misalnya dari konteks tenaga profesional itu sendiri, juga kembali lagi. Terkadang kita juga cocok-cocokan dengan psikolog gitu. Nggak semua psikolog itu kita cocok gitu. Kadang karena kenapa? Ini aku katakan ya. Karena ada psikolog yang menggunakan teknik A gitu dan dia merasa bahwa dengan teknik A ini bisa memberikan efek yang lebih gitu, bisa memberikan efek yang positif gitu ya, yang signifikan perubahannya gitu. Sedangkan psikolog B itu berbeda gitu. Nah, kalau misalnya memang toh sudah dari psikolog, kemudian ujung-ujungnya juga nggak jauh beda, hmm, gimana ya? Karena memang eh, apa ya sebenarnya teman-teman kalau misalnya ya mungkin mungkin apa namanya tidak cocok atau sebenarnya juga perubahan perilaku itu tidak sesimpel satu kali sesi, dua kali sesi, tiga kali sesi. Bahkan kalau misalnya teman-teman tahu ada salah satu teknik juga yang dikatakan yang paling sering kita gunakan itu teman-teman psikolog gunakan itu adalah teknik CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Nah, itu tuh sebenarnya CBT itu paling efektif terjadi ketika apa ya? Setelah 14 sesi gitu. Jadi memang prosesnya sangat panjang. Jadi memang untuk ke psikolog itu bukan setelah satu dua sesi itu selesai gitu. Makanya di awal tadi aku katakan bahwa kita kalau misalnya ini untuk pemeriksaan pun juga kita nggak bisa sesimpel itu. Kalau misalnya kita ke dokter, biasanya anamnesanya kan perlu membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit, bahkan 30 menit yang paling lama ya kalau ke dokter umum gitu. Kalau ke psikolog itu nggak sesimpel itu karena manusia itu adalah sosok yang kompleks gitu. Bagaimana pola pikirnya, bagaimana emosinya, bagaimana lingkungannya yang berpengaruh terhadap pandangan dia terhadap suatu masalah gitu. Jadi memang kalau misalnya sudah pernah dari psikolog bisa jadi gitu ya apa namanya dia baru di sesi pertama atau sesi kedua atau mungkin belum sampai di rekonstruksi kognitif gitu ya kalau katakanlah kalau kami mengatakan rekonstruksi kognitif atau sampai behavioral activator gitu ya dia belum sampai tahap situ gitu ya ya wajar gitu itu belum memberikan efek signifikan karena memang secara efektifnya pun juga minimal 14 kali sesi gitu. Jadi memang itu adalah proses yang panjang, apalagi untuk kondisi-kondisi tertentu seperti depression, anxiety, bahkan PTSD atau misalnya grieving yang tidak tidak terselesaikan gitu ya. Memang itu membutuhkan proses yang panjang gitu. Karena termasuk juga hal yang menerima kondisi itu. Menerima itu kita bilangnya ya udah kamu terima kondisi aja itu kita ngomongnya gampang, tapi untuk menerima kondisi itu yang the real menerima itu sulit loh gitu. Jadi makanya mungkin ya bisa jadi antara gak cocok dengan psikolognya atau bisa jadi mungkin sesinya kurang belum belum sampai ke tahap tertentu gitu, makanya sudah berkesimpulan seperti itu sih kalau dari aku. Gitu. Mungkin mau nambahin ya kalau Liha udah selesai. Jadi sebenarnya tadi aku juga sebenarnya masih meraba ya sebenarnya permasalahan intinya itu apa kayak gitu kan. Kalau tadi sempat disinggung kayak bunuh diri di awal, terus kemudian di tengah-tengah ada juga teman yang gak gerak karena mungkin masalah keluarga dan permasalahan ekonomi. Mungkin aku mau aku juga nggak tahu bentuk apa aja usaha yang udah dilakukan, cuman
ada sesuatu yang ingin aku tekankan, bahwasannya ada beberapa stres yang emang even kita mungkin udah ngelakuin apa ya, kayak tadi mungkin teknik pernafasan atau mungkin juga mengontrol bagaimana kita berpikir, masalahnya itu tetap ada di situ gitu. Dan jadinya mau nggak mau adalah menyelesaikan pusat masalah itu gitu. Contohnya yang paling gampang dan paling terlihat adalah financial stress. Kadang tuh kita jadi banyak stres karena mungkin kita tuh nggak kurang baik dalam manage keuangannya kita, atau mungkin bahkan sumber pendapatan kita belum cukup atau income kita tuh belum cukup buat menghidupi kita. Itu kan sesuatu yang kita nggak bisa cuman hanya dengan mungkin oke, exercise akan selesai masalahnya, kan nggak kayak gitu kan. Kita mungkin perlu nyari usaha untuk nyari income tambahan, atau mungkin hal-hal lain yang mungkin apa ya, memang bentuknya mungkin tidak dari secara apa ya, nggak dari sisi mungkin harus hanya bercerita atau bagaimana, tapi memang juga harus ada action-action yang konkret gitu untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin itu sih tambahan dari aku. Terima kasih untuk Kak Lia dan Kak Amal. Eh, Mungkin seperti itu ya, Kak Iktamar Muhammad. Jadi apa yang sudah dijelaskan oleh Kak Liha dan Kak Amal, semoga ini ya, apa ya, memberikan insight atau wawasan yang baru terhadap pemahaman kita semua di sini. Baik, saya kira ini sudah eh, jam sudah menunjukkan hampir setengah 10 malam, dan sebelum saya menutup, ya saya kira sudah cukup ya. Sebelum saya menutup diskusi kita ngobrol santai pada malam hari ini, eh, mungkin saya aturkan kembali. Saya tidak akan menyimpulkan, cuma saya akan mengembalikan kembali untuk closing statement bagi masing-masing pemateri. Mungkin bisa dimulai dari Kak Liha lagi mungkin. Oke. Aduh, berat ya closing statement-nya. Jadi sebenarnya stres itu apa ya? Dari yang pernah aku pelajari, dari pengalaman-pengalaman yang pernah aku dapatkan, yang aku lihat di lapangan dan segala macam gitu ya. Sebenarnya stres itu adalah hal yang netral gitu. Itu nggak ada kutub positif atau kutub negatifnya gitu. Dia tuh adalah kondisi di tengah-tengah gitu. Itu hanyalah tekanan atau pressure gitu ya, gimana kita menilai tentang itu. Nah, terkait dengan kita akan bergerak ke arah lebih positif atau ke arah negatif, tergantung kita gimana kita mempersepsikannya itu. Gitu loh. Jadi, apakah ketika kita menghadapi itu, kita akan bergerak menuju yang lebih baik, ataukah justru membuat kita ke arah yang, aduh, enggak deh gitu, aku lagi lebih capek gitu kalau mikirin kayak gitu-gitu. Nah, itu mungkin yang bisa teman-teman aplikasikan. Kemudian juga, apa ya? Kok aku tiba-tiba lupa ya? Aduh, ya gitulah intinya. Jadi kalau misalnya ketika menghadapi stres-stres tertentu, silakan di breakdown dulu. Mungkin nanti di PPT ada aku contohkan kognitif thought itu sendiri seperti apa, cara mengisi kolomnya, di situ ada situasi gitu ya. Kemudian bagaimana sih pikiran otomatis itu terjadi. Ini yang sudah diisi sama klienku gitu. Tapi tidak ada namanya, nggak ada identitasnya. Jadi aman lah ya, cuma data doang gitu. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman sehat secara fisik maupun secara mental dan bisa lebih produktif gitu. Silakan Mbak. Oke, mungkin kalau closing statement dari aku kayaknya tadi soalnya kalau tentang stres sudah sangat lengkap dari Mbak Lia ya. Jadi aku mungkin mau penutupan dengan teman-teman, ayo kita apresiasi diri kita terhadap usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengatasi masalah kita yang telah kita lakukan hingga detik ini, karena kalian udah masih bertahan dan masih ikut webinar ini, masih seeking for information about mental health, itu udah luar biasa banget menurut aku. Itu sih closing statement dari aku. Thank you.
Oke, aku ada lagi nih satu nih. Aku ada satu quote yang sangat aku suka gitu. Dan ini quote-nya juga ada di apa ya? Ada di salah satu lembaga psikologi gitu yang pernah aku baca ketika aku baca flyernya. Di situ ini quote-nya dari Norm Spencer, dikatakan bahwa mental health is not a destination but it's a process. Jadi it's about how you drive, not where you were going gitu. Jadi gimana sih kita menjalani itu. Jadi mental health itu adalah bukan yang kita tuju, tapi gimana kita berproses dengan segala kondisi yang ada. Seperti itu, teman-teman. Baik, terima kasih banyak Kak Amal dan juga Kak Liha. Baik, oh ya teman-teman, saya mohon maaf, berhubung tadi waktu di pertama diskusi kita itu tadi kan sebenarnya ada sepatah dua kata ya dari Direktur Sekolah Anak Muda. Tapi berhubung karena terputus, akhirnya saya lewatkan. Nah, sebelum saya menutup, ya saya akan mempersilakan kepada Kak Andi Alfian, ya selaku Direktur Anak Muda, mungkin untuk menyampaikan ya terkait mungkin ada agenda atau info selanjutnya yang berhubungan dengan Sekolah Anak Muda. Mungkin untuk Kak Alfian saya persilakan. Ah, baik kalau begitu mungkin ini ya, mungkin untuk info selanjutnya teman-teman bisa stay tune, nanti tetap mengikuti dari Instagramnya @sekolahanakmuda. Jangan lupa untuk di-follow dan juga di-share. Nanti untuk file arsipnya bisa teman-teman lihat kembali di YouTube-nya channel Sekolah Anak Muda. Terima kasih banyak teman-teman sekalian, terutama kepada dua penjara Kak Liha dan Kak Amal. Semoga teman-teman sehat selalu, sehat, bahagia, dan juga eh, lancar untuk menjalankan setiap aktivitasnya. Terima kasih banyak dan selamat malam. Terima kasih semua. Oh iya Kak, mohon maaf. Eh, saya lupa. Kita ini ya, foto bareng terlebih dahulu ya. Disarankan untuk kepada semua peserta untuk on cam. Diusahakan ku on cam. Silakan. Ya, silakan. Yang lain teman-teman. Kak Putu Gita Nadia Maharani, silakan. Kak Alfian, Kak Cica, Kak Yansa, dan juga Kak Fauzan. Dan juga Kak Iktamar, silakan. Baik ya, mungkin langsung saja ya. Kita ambil fotonya. Baik, pertama. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Mungkin sekali lagi, teman-teman. 3, Ini agak repot ya posenya, 2. soalnya lagi debat capres, jadi gak boleh Oh pakai ya, oh ya ya. gitu. Agak Oke, repot oke. ya, jadi ya Iya, udah agak repot, seminggu. teman-teman. Oke, silakan, teman-teman. 1, 2, 3. Baik, teman-teman sekalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Sekolah Anak Muda selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.